Sore harinya, saat Eka yang telah menyelesaikan pekerjaannya, kini tampak sedang bersiap-siap untuk pulang. Tak lupa ia pun mencari kunci mobil yang sempat ia cuci siang tadi di saku celananya. Ketemu, gumamnya saat meraih kunci mobil tersebut. Maka dengan santai, Eka pun berjalan mendekati meja di dekat pintu masuk ruang. Cleaning service bermasuk untuk berpamitan. Pak, aku pulang dulu ya, ujar Eka. Oke Eka, hati-hati, jawab Pak Warto sambil membalas senyuman Eka. Iya Pak, permisi. Eka keluar lewat samping gedung, menyusuri bagian samping kantor. Sengaja tak melewati jalan utama, melewati ruang kantor lantai 1. Dan saat ia telah tiba di depan, tampak pula pemilik mobil sudah berdiri dan sepertinya sedang menunggunya. Wih, mengkilap ya mobil gua. Haha. Good job Kisanak, kata pegawai itu sambil celingak-celinguk memperhatikan hasil kerja Eka yang dibalas oleh Eka dengan tersenyum. Bapak bisa aja. Ya udah, kunci gua mana mas? Tanya pegawai itu selanjutnya. Iya, maaf pak, ini kuncinya. Balas Eka sambil menyerahkan kunci tersebut. Oke sip, thanks ya mas. Eka mengernyit saat setelah mendengar kata thanks dari pegawai itu. Ia pun ditinggal berdiri bingung dan tak mendapatkan apapun dari pegawai itu. Saat mobil telah di-on-kan oleh pegawai tadi, membuat Eka menarik nafas dalam-dalam. Berpikir bahwa jika cleaning service lain yang ada di posisinya saat ini mungkin akan merasakan yang jauh lebih sakit dan kesal terhadap pegawai itu. Memang benar, jika kita membantu orang lain tanpa pamrih adalah sebuah amalan yang tak ternilai. Namun setiap orang apalagi yang mempunyai penghasilan pas-pasan bakal mengharapkan sebuah nilai berupa recehan untuk hasil kerjanya di luar job pekerjaan yang semestinya. Ya, tidak semua orang seperti dia, gumam Eka sambil menggigitkan bahunya sesaat setelah akhirnya ia pun melanjutkan langkahnya keluar dari kantor. Di tempat berbeda, seorang gadis cantik berpakaian rapi ala cewek kantoran baru saja keluar melalui pintu masuk. Matanya sendu menatap sosok gadis lain yang sedang tersenyum kepadanya. Karin, Kare, balas gadis di depannya yang sedang nyengir. Ngapain kamu di kantor? Tanya gadis itu yang bernama Renata, alias Rere. Tadi habis berantem sama Kiki, Kak. Makanya Karin milih turun dari mobil. Ye, pasti kamu berani turun karena dekat kantornya ayah kan? Tanya Rere selanjutnya. Tahu aja. Dan Karin tahu kalau Kak Rere pasti belum pulang. Ya sudah, mau bareng kah? Tanya Rere. Pastilah, masa iya Karin jalan kaki. Oh iya Kak, ayah nggak ngantor lagi ya hari ini? Tanya Karin selanjutnya. Saat tak melihat mobil sang ayah di parkiran biasanya. Ya gitulah, udah kamu belum cukup umur untuk membahas ini. Jawab Rere membuat Karin memanyunkan bibirnya. Selalu aja gitu. Udah, mau nebeng nggak kamunya? Mau dong, ya udah yuk. Maka kedua gadis cantik itu pun melangkah bersama ke parkiran mobil. Dan tak lama, mobil Audi berwarna putih telah berjalan keluar dari gerbang dengan Rere yang sedang menyetir dan Karin yang duduk di samping sambil ngutak-ngatik smartphone-nya. Selama perjalanan, hal yang ia bicarakan adalah seputaran aktivis Karin selama di kampus. Bagaimana gadis itu seharian ini, dan bagaimana hubungannya dengan cowoknya bernama Kiki, yang juga Rere kenal selama ini. Karin menjelaskan secara cuek karena kedua matanya masih fokus melihat Instagram di smartphone-nya. Beberapa saat mereka berdua memilih diam. Hingga karena merasa mungkin akan susah tiba di rumah dengan cepat, maka Rere memikirkan hal lain secara tiba-tiba. Rin, mau ngopi nggak? Mau. Secara cepat gadis cantik di sampingnya menjawabnya. Ya udah kita di coffee shop di depan sana aja. Lumayan tuh kopinya. Hayu, balas Karin selanjutnya. Maka Rere akhirnya memberikan lampu waser kiri tanda ingin mengambil jalan sebelah kiri. Karena letak coffee shop yang ia maksud sudah tampak dan tak jauh dari posisi mereka saat ini. 15 menit sebelumnya. Kembali ke Eka. Setelah keluar dari gerbang, tampak Eka berdiri di pinggir jalan sambil menunggu jalanan bisa diseberangi. Dan bersamaan juga sebuah mobil BMW baru saja melewatinya. Tanpa sadar, Eka menatap mobil tersebut yang telah berjalan menjauh darinya. Cepet banget pulangnya, gumam Eka selanjutnya. Lalu pas dirasa sudah saatnya menyeberang, maka ia pun segera berjalan menyeberangi jalan. Setelah tiba, sesaat tanpa Eka meraih saku celananya dan terbelalak kedua matanya ketika mengetahui. Ia lupa membawa dompet dan juga tersadar bahwa duitnya telah habis. Memang Eka dengan totalitasnya berperan sebagai cleaning service, maka ia memisahkan dirinya hanya membawa uang tidak lebih Rp50.000 setiap harinya. Padahal ia bisa saja meminta dana ke Melani berapapun. Bukan karena Eka telah belanjakan duit 50.000-nya itu sendiri, melainkan dua rekan kerjanya tadi ditraktir oleh Eka makan siang di kantin. Maka dengan berat hati, ia memutuskan untuk berjalan kaki pulang. Dalam hati hitung-hitung olahraga dan memperkuat persendian kedua kakinya. Let's go Ar, gumamnya sesaat sebelum akhirnya ia pun berjalan kaki menyusuri trotoar jalan. Selama berjalan kaki menuju kosannya, kerap kali Eka berbicara sendiri. Bukan karena ia sedang tidak waras, namun sebetulnya ia mengulang setiap apa yang terikot di otaknya selama seharian ini.
Meski hari telah sore, namun udara di ibu kota saat ini cukup panas. Eka yang awalnya memakai jaket akhirnya memutuskan untuk membuka jaketnya dan dengan percaya diri mempertontonkan seragam cleaning service-nya kepada orang banyak. Tentu saja, dari sebagian orang yang melihatnya ada yang tak percaya wajah setampan itu memilih untuk bekerja sebagai cleaning service. Dan ada juga yang merasa bangga dengan Eka yang memilih pekerjaan seperti itu karena adalah sebuah pekerjaan yang halal. Saking semangatnya berjalan, akhirnya Eka pun merasa lelah. Kedua matanya celingak-celinguk mencari tempat yang bisa ia jadikan untuk beristirahat sejenak. Senyumnya pun terkembang saat melihat tak jauh darinya sebuah tongkrongan yang tampak masih sepi. Maka ia pun memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah coffee shop. Bukan di dalam coffee shop tersebut, melainkan di depannya saja. Yang jelas sudah lebih dari cukup bagi Eka saat ini. Sambil duduk di teras kafe, Eka membuka tasnya dan mengambil botol air mineral. Ia pun tersenyum saat mengetahui isi dalam botolnya tak lebih 20%. Lumayanlah hilangin haus dikit, gumamnya pelan. Lalu ia pun meneguk air mineral tersebut. Akan tetapi, hausnya masih belum hilang membuat ia hampir lepas tertawa. Botol mineralnya pun ia letakkan di samping kanan dalam keadaan kosong. Dan entah mengapa, beberapa kali ia melihat botol tersebut sambil tersenyum. Fiuh, anak hilang, gumam Eka berkali-kali namun dengan nada sangat pelan-pelan sambil menahan tawa karena merasa geli sendiri. Yang membuat dia merasa geli adalah masa seorang putra mahkota membeli sebotol air mineral saja susah. Hingga ia pun kembali tersenyum geli saat kembali mengingat semua apa yang telah ia perankan saat ini. Saat awal masuk di coffee shop 15 menit yang lalu cukup membuat Karin takjub dengan apa yang ada di dalamnya. Coffee shop yang menawarkan suasana yang sangat cozy, homey, dan tenang. Bukan cuma itu saja, tempat ini menurut Karin suasananya sangat-sangat menyenangkan. Posisi antara meja satu dan meja lainnya cukup dekat dan akan membuat tamu pengunjung akan menjadi akrab. Itu pun jika nggak sombong kalau diajak perkenalan. Luas tempatnya pun pas banget dan dekorasi yang sangat lekat dalam rumah, kayak foto-foto pot bunga dan juga lampu yang redup. Salah satunya yang menjadi kelebihan tempat ini adalah tidak hanya mengandalkan kenyamanan tempat doang, cita rasa dan keanekaragaman kopi juga jadi hal yang juga dijamin di sini. Mulai dari robusta sampai arabica ada di sini. Bermacam-macam racikan seperti cappuccino, affogato, honey latte. Kerennya lagi, tempat ini punya blends dari mancanegara seperti dari Kolombia, Ethiopia. Yang utamanya sih harganya juga dijamin nggak buat kantong kaget alias sangat terjangkau. Sambil mengobrol, Karin kelap kali melihat ponselnya untuk mengetahui ada notif yang masuk. Maklum gaya anak ABG zaman sekarang sangat susah hidup tanpa smartphone. Berbeda dengan yang dilakukan Rere, sang kakak saat ini. Meskipun ia masih menanggapi obrolan Karin di sebelahnya, namun pandangannya ke arah depan. Karena memang posisi mereka duduk saat ini persis di samping dinding berkaca gelap. Dan tak bisa dilihat dari luar. Maka mereka berdua, khususnya Rere yang duduk berhadapan dengan jalan dan dengan mudah melihat aktivitas di luar kafe. Awalnya ketika melihat seorang pria berseragam cleaning service di depan, dia hanya melihat sambil lalu saja. Namun saat menatanya menangkap kembali apa yang dilakukan oleh pria itu membuat perhatiannya cukup terganggu. Karena posisi duduknya saat ini sejajar dengan posisi duduk pria itu yang membelakangi kaca. Maka dengan mudah Rere memperhatikannya, botol minuman yang telah kosong. Terdengar Rere terkekeh saat melihat pria itu baru saja berdiri, merentangkan kedua tangannya kemudian dia kembali duduk dan kembali memainkan botolnya menepuk-nepuk lantai. Cukup konyol menurut Rere kelakuan pria itu. Bikin ia lagi tergelitik saat melihat pria itu baru saja mengeluarkan ponselnya dari tas. What? Gumam Rere ketika melihat ponsel jadul ternyata masih digunakan oleh pria seperti dia. Kenapa kak? Tanya Karin yang menyadari sikap sang kakak. Dan apa yang terjadi? Pria itu ternyata sedang bermain game di ponsel jadulnya. Game apa? Haha, game ular-ular yang sempat top di zamannya dulu. Oh Tuhan, Karin makin penasaran dengan apa yang terjadi di sampingnya. Ya Allah, hahaha. Rere dengan nada sedang dan cukup terdengar di telinga Karin lagi. Kenapa sih kak? Aneh deh, kata Karin. Lalu ia pun mengikuti pandangan sang kakak, membuat keningnya mengerut tiba-tiba. Ih, kenapa sih kakak merhatiin tuh cowok? Jijai deh. Rere seperti tidak menggubris perkataan sang adik dan masih fokus memperhatikan apa yang dilakukan oleh pria di depan. Kakak, ih, emang ada yang lucu gitu? Lagian ih, malu-maluin merhatiin cowok kayak gitu. Rere menyadari ocehan sang gadis segera menoleh. Hus, gak baik loh selalu meremehkan orang lain seperti itu. Lagian, masa cleaning service gitu diperhatikan sih kak? Emang kenapa kalau dia cleaning service? Tanya Rere sambil mengerti. Ya nggak kenapa-kenapa sih kak. Duh, Kak Rere biasa aja kali, nggak usah sok nasihatin gitu. Kata Karin sambil memanyunkan bibirnya. Lalu tampak Rere kembali memperhatikan pria itu yang baru saja terlihat habis menelpon menggunakan ponsel jadulnya. Kemudian tampak pria itu mengusap-ngusap lehernya yang membuat Rere menyimpulkan sesuatu. Mungkin dia haus lagi, gumamnya pelan. Karin yang melihat tingkah sang kakak hanya mengerjit aneh dan kembali lagi menyibukkan diri dengan smartphone-nya sambil tak lupa menyeruput sedikit kopi yang ia pesan tadi.